Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ina Uljariah dari TBI 5C. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks diskusi dan unsur kebahasaan dalam teks diskusi. Teman-teman semua penasaran atau tidak? Nah, kalau penasaran langsung saja kita simak video berikut ini. Nah, untuk teman-teman, apa sih pengertian teks diskusi itu? Sudah pada tahu atau belum? Nah, kalau belum, saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian teks diskusi. Nah, di sini tertulis teks diskusi adalah yang disusun untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Nah, jika kita lihat dari pengertian KBBI. Nah, apa sih sebenarnya teks diskusi itu? Menurut KBBI ada beberapa pengertian untuk teks. Teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang atau juga bisa diartikan sebagai naskah yang berupa kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan, atau bisa juga diartikan sebagai naskah adalah yang berupa bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan lain sebagainya, atau bisa juga diartikan sebagai wacana tertulis. Nah, untuk materi yang berikutnya adalah unsur kebahasaan di dalam teks diskusi itu sendiri. Apa saja sih sebenarnya unsurnya? Kalian sudah tahu apa belum? Nah, kalau belum, kita simak lagi video yang satu ini, oke? Oke, kita langsung saja. Unsur kebahasaan dalam teks diskusi. Nah, unsur teks kebahasaan dalam diskusi itu ada 3. Yang pertama, yaitu ada konjungsi. Apa sih konjungsi itu? Konjungsi atau yang lebih dikenal dengan kata hubung digunakan dalam teks diskusi. Tapi nggak semua konjungsi dipakai ya teman-teman. Di dalam teks diskusi, konjungsi yang digunakan berupa konjungsi perlawanan. Nah, contoh konjungsi perlawanan ini yang seperti apa sih kak? Nah, ada beberapa ciri dari konjungsi perlawanan ini yang bisa kita temukan dalam teks diskusi. Yaitu ada kata tetapi, ada kata sedangkan, dan ada kata melainkan, dan yang terakhir ada kata sebaliknya. Nah, jika kalian masih bingung, cermatilah gambar berikut ini. Oke, untuk unsur kebahasaan teks diskusi yang kedua yaitu ada modalitas. Nah, kalian semua sudah tahu apa belum? Apa arti modalitas? Modalitas jangan diartikan sebagai modal ya, mentang-mentang ada kata modalnya. Bukan, maksudnya modalitas adalah merupakan kata yang nunjukin sikap pembicara, menunjukkan sikap dari pembicara tersebut. Maksudnya bagaimana sih kak? Maksudnya begini, jika dalam teks diskusi itu kan ada argumen yang dituturkan. Nah, dengan adanya modalitas ini kita bisa mengetahui arah dan sikap pembicara itu seperti apa. Adapun contoh kata modalitas antara lain 1. Kata harus, 2. Kata akan, 3. Kata ingin, dan 4. Kata mungkin. Nah, berikut ini adalah beberapa kata yang ada di dalam modalitas. Untuk pengingat, silahkan cermati gambar berikut ini. Nah teman-teman, untuk unsur yang ketiga plus yang terakhir nih dari kebahasaan teks diskusi itu ada yang namanya kata rujukan. Nah, kata rujukan ini adalah setiap teks yang dibuat dalam diskusi, maksudnya haruslah padu dan membangun kesatuan informasi yang utuh. Tidak terkecuali teks diskusi nih teman-teman. Dalam penyusunan teks diskusi nanti diperlukan kepaduan antar kalimat yang dibuat. Salah satu caranya ialah dengan menggunakan kata rujukan. Beberapa kata rujukan yang bisa dipakai dalam teks diskusi antara lain. Yang pertama ada kata hal ini, yang kedua ada kata tersebut, yang ketiga ada kata mereka, dan yang keempat ada katanya.
Nah, contohnya bagaimana sih Kak untuk kata rujukan ini? Nih, Kakak beri contoh ya, satu. Silakan teman-teman cermati gambar di samping ini. Nah, contohnya itu ada pertama, sangat diperlukan penindakan yang tegas kepada para pelanggar lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya. Nah, setelah kata lalu lintas, lalu ada tanda baca titik. Nah, ada kata hal ini. Nah, hal ini yang menjadi kata rujukan dalam teks diskusi tersebut. Nah, untuk video kali ini sudah cukup sampai di sini dulu. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati para penonton. Saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.